Bab 71-72. Sakit hati gadis CEO. Keesokan pagi harinya, setelah sesi melamar berjalan lancar, kedua belah pihak keluarga sepakat, jika 3 bulan lagi acara pernikahan Irene dan Davin. Hubungan Davin dan Irene seperti sebelumnya, belum hanya Davin yang sekarang ingin dekat Irene, terus sedangkan Irene tetap sama dingin kaku, tapi di balik sikap dingin Irene juga selalu memperhatikan Davin, bahkan Irene menempatkan orang untuk menjaga Davin dari jarak jauh. Dan Davin tak tahu soal itu. Pagi ini Irene berencana berangkat ke Paris, hanya sekedar mengunjungi mansion dan menyampaikan jika Irene akan segera menikah. "Apa semua sudah beres?" tanya Irene saat mereka di ruang tamu menunggu jam berangkat ke bandara. "Sudah, Miss. Tinggal berangkat ke bandara saja," ucap asisten El saat mengingat semua sudah beres. "Baiklah, 10 menit lagi kita berangkat," ucap Irene memainkan handphonenya. "Baik, Miss," ucap asisten El. "Asisten El," panggil Irene sambil meletakkan ponselnya. "Iya, Miss. Ada apa?" tanya asisten El. "Kemarin kau di mana saja?" tanya Irene yang ingin menginterogasi asisten El. Asisten El yang mendengar pertanyaan Irene menelan ludahnya kasar. "Anu, Miss, saya di rumah saja," ucap asisten El menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Lalu kenapa kau tak berangkat kerja?" tanya Irene menatap tajam asisten El. Itu saya hanya disuruh Tuan Davin, Miss," ucap asisten El. "Disuruh?" tanya Irene heran. "Iya, Miss," ucap asisten El. "FLASHBACK-ON." 2 hari sebelum ulang tahun Irene, Davin menyuruh asisten Ken menghubungi asisten El karena Dev ingin meminta bantuan asisten El. Dengan senang hati asisten Ken segera menghubungi asisten El. Kring-kring. Suara telepon kantor di ruangan asisten El berbunyi. "Halo, dengan asisten El di sini," ucap asisten El mengangkat telepon. "Iya, Mbak, mau pesan pizza, Mbak," goda asisten Ken. "Cek," asisten El berdecak kesal lalu ia hendak menutup teleponnya. "Tunggu, jangan ditutup dulu, ini perintah dari Tuan Davin," cegah asisten Ken. "Apa?" ketus asisten El. "Kamu bicara yang baik bisa tidak?" ucap asisten Ken. "Cek gue tutup nih ya," kesal asisten El. Iya, nanti setelah pulang kerja datanglah ke perusahaan Ek," ucap asisten Ken. "Apa lagi?" tanya asisten El. "Tidak hanya itu, kalau bis," ucap asisten Ken terpotong. "Cek cewek gila niat ingin menggoda malah sudah ditutup teleponnya. Untung cinta," ucap asisten Ken. Malam harinya asisten El sudah berada di dalam ruangan Davin. Di sana juga ada asisten Ken yang sedari tadi menatap asisten El tanpa berkedip. "Maaf Tuan, Tuan memanggil saya kemari ada apa ya?" ucap asisten El. Tanya asisten El karena sedari tadi Davin hanya sibuk mengerjakan dokumennya. "Tunggu sebentar, tinggal satu lagi," ucap Davin tanpa melihat asisten El yang sudah menekuk wajahnya. "Bilang aja itu terus Tuan, itu juga buaya darat, ngapain liatin aku dari tadi, pengen ku congkel matanya," batin asisten El kesal. "Selesai? Oke, baiklah, ulang tahun Irene kan sebentar lagi," ucap Davin menatap asisten El. "Jadi Tuan?" tanya asisten El. "Kau ini tidak bisa basa-basi apa?" kesal Davin. Menyandarkan punggungnya. "Maaf Tuan, waktu saya berharga," sombong asisten El. Asisten Ken tersenyum tipis mendengar penuturan asisten El. "Cek, terserah kau saja. Pokoknya aku mau beri kejutan untuknya dan melamarnya di saat itu juga. Dan aku perlu bantuanmu asisten El," ucap Davin. "Bantuan apa Tuan?" "Maaf Tuan, tapi alangkah baiknya Tuan mempercepat pembahasan ini," kesal asisten El. Oke,
Saya butuh bantuanmu untuk tidak menampakkan diri saat ulang tahun Irene sampai Irene selesai bekerja, ucap Davin menatap tajam. Ada lagi tuan? Tanya asisten L. Tidak ada, kalau ada nanti kusuruh asisten Ken menghubungimu, ucap Davin berdiri dari duduknya. Kalau begitu saya permisi tuan, pamit asisten L keluar ruangan tapi diikuti Davin dan asisten Ken. Kenapa tuan mengikuti saya? Tanya asisten L heran. Siapa yang mengikuti? Saya mau pulang ke rumah emang kamu pikir ini rumahku, kesal Davin. Asisten L hanya menghela nafas sedangkan asisten Ken cekikikan. Terserah Anda tuan, pasrah asisten L. Hari ulang tahun Irene tiba, asisten melakukan apa yang Davin perintahkan. Saat Irene sudah berangkat bekerja, Davin dan orang tuanya datang ke rumah Irene, dan memberitahu maksud kedatangannya tak lupa pula bilang ingin mengadakan kejutan untuk Irene. Ibu Pantai dan Dev juga ikut mereka dijemput oleh asisten Ken. Awalnya Davin ingin anak-anak panti ikut semua tapi Ibu Panti menolak karena takut merepotkan Davin hanya mengiyakan saja. Dan terlaksana sudah kejutan Irene berjalan dengan lancar meski Davin harus jatuh di kolam renang. FLASHBACK off. Oh, ucap Irene mangguk-mangguk mendengar cerita asisten L. Sudah waktunya kita berangkat Miss Lair, ucap asisten L mencoba mengalihkan pembicaraan. Tunggu sebentar, ucap Irene lalu ia berjalan ke atas menuju kamar Mama Andini. Tok-tok. Siapa? Tanya Mama Andini dari dalam. Ini Irene ma, saut Irene. Oh Irene, masuk aja pintunya tidak Mama kunci, teriak Mama Andini ceklek pintu terbuka masuklah Irene. Ma, panggil Irene yang melihat Mama Andini membaca sebuah majalah. Kamu sudah mau berangkat sekarang? Tanya Mama Andini menutup majalahnya lalu menatap Irene. Iya ma sudah waktunya berangkat, ucap Irene melihat jam tangannya. Ya sudah hati-hati di jalan ya, ucap Mama Andini. Iya ma, Irene berangkat dulu ma, pamit Irene. Mama Andini tersenyum mengangguk, lalu memeluk Irene dengan erat. Setelah melepas pelukan mereka, Irene berjalan keluar turun ke bawah di mana asisten L berada. Kita berangkat sekarang, ucap Irene tanpa menghentikan langkahnya. Baik Miss, ucap asisten L mengikuti langkah Irene yang sudah lebih dulu keluar. Lalu mereka berdua masuk ke dalam mobil menutup kembali pintu mobil. Ke bandara Pak, ucap asisten L. Baik, ucap Pak sopir. Lalu tanpa menunggu lama sang supir menjalankan mobilnya menuju bandara. Irene berangkat ke Paris, hanya membawa tas kecil saja begitupun asisten L karena di sana masih ada baju yang mereka tinggalkan. Sampai di bandara Irene dan asisten L masuk ke dalam untuk check-in, setelah melewati beberapa prosedur yang ada akhirnya, asisten L dan Irene sudah berada di dalam pesawat. Setelah mendapatkan pengumuman, pesawat pun siap lepas landas. Bab 72. Asisten Ken, teriak Davin suaranya menggema di seluruh rumah. Mama Davin yang sedang berada di dapur pun tergesa-gesa, menghampiri anak sematawayangnya sambil memegang sesuatu di tangannya. Davin ada apa kenapa kau teriak-teriak? Tanya Mama Davin. Asisten Ken, teriak Davin kembali tanpa menghiraukan Mama Davin. Asisten Ken yang mendengar teriakan Davin langsung berlari secepat kilat, menghampiri Davin yang ternyata ada Mama Davin di sana. Sebelum asisten Ken menjawab, Mama Davin sudah menggetok kepala Davin, dengan apa yang ia pegang karena ia merasa kesal pagi-pagi Davin sudah teriak-teriak seenaknya. Pelak. Aduh Ma, kenapa Davin digetok pakai itu? Kesal Davin menggosok kepalanya, sambil menunjuk yang dipegang Mama Davin.
Asisten Ken yang melihatnya hanya menahan tawa. Kamu itu ya pagi-pagi sudah bikin ribut aja, malu didengar tetangga teriak gak jelas, omel Mama Davin. Terus kenapa kamu teriak manggil asisten Ken? Hah, ucap Mama Davin sambil melotot. Hehe, Davin mau ajak Ken ke Paris ma, ucap Davin menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Davin, kenapa harus teriak-teriak, nanti kamu bilang setelah sarapan juga bisa, kesal Mama Davin. Hehe, Davin hanya tersenyum kaku. Gara-gara kamu nih masakan Mama tinggal nanti kalau gosong gimana, kesal Mama Davin meninggalkan Davin dan asisten Ken. Setelah Mama Davin menjauh dari mereka, Davin langsung menatap tajam asisten Ken. Gara-gara ucap Davin terpotong saat ada seorang yang menggetok kepala Davin plak. Aduh duh, ucap Davin meringis lalu menoleh ke belakang. Ternyata sudah ada Papa Davin yang berkacak pinggang. Asisten Ken yang melihatnya kembali menahan tawa. Kapan lagi bisa lihat Tuan digetok kepalanya, batin asisten Ken. Hehe Papa, kenapa Papa getok Davin Pa? Tanya Davin dengan polosnya. Cek, kau yang buat keributan, kau juga yang menyalahkan orang, ucap Papa Davin. Tapi Pakan kata Davin terpotong plak. Aduh Pak, kok digetok lagi sih, kesal Davin menggosok kepalanya. Kamu itu dibilangin juga, ucap Papa Davin geleng-geleng. Iya, kesal Davin menatap tajam asisten Ken. Ingat jangan salahkan orang lain, ucap Papa Davin melewati Davin dan asisten Ken. Emang ya buah jatuh tak jauh dari pohonnya, batin Papa Davin saat ingat dulu ia juga pernah seperti Davin. Iya, saut Davin, siapkan jet pribadi sekarang kita ke Paris, ucap Davin pada asisten Ken. Kita kan tidak ada jadwal ke Paris Tuan. Tanya asisten Ken. Siapkan saja, nggak usah banyak tanya, ucap Davin hendak berjalan menuju dapur. Tapi Tuan, ucap asisten Ken menghentikan langkah Davin. Davin berhenti lalu menoleh ke arah asisten Ken, menatapnya tajam setajam pisau daging. Baik Tuan, ucap asisten Ken bergidik ngeri melihat tatapan mata Davin. Davin pun melanjutkan langkahnya menyusul kedua orang tuanya untuk sarapan pagi. Dasar bos seenaknya saja, sabar-sabar orang sabar disayang Selena hihihi, ucap asisten Ken yang masih berdiri di posisinya, sambil mengelus dada diiringi kekean kecil. Lalu asisten Ken menyusul Davin ke meja makan, sebelum ia kena semprot Davin lagi. Di meja makan Mama Davin, sedang menyiapkan makanan di meja sedangkan Papa Davin, sedang membaca koran sambil menikmati kopi buatan sang istri. Sudah urusannya, tanya Mama Davin yang melihat Davin sudah duduk di kursinya diikuti asisten Ken. Sudah Ma, jawab Davin. Emang kamu ke Paris ada keperluan apa hingga teriak-teriak gak jelas, sindir Mama Davin. Paling juga nyusul calon istri, bukan Davin yang menjawab melainkan Papa Davin yang menjawab. Betul itu Davin? Tanya Mama Davin mengambilkan makanan untuk Papa Davin. Hehe iya Ma, ucap Davin memamerkan gigi putihnya. Cek dasar bucin, baru ditinggal sebentar aja sudah ribut. Bagaimana nanti kalau 1 minggu pasti sudah geger satu dunia, ujar Mama Davin. Namanya juga anak muda Ma, tunggu dulu Papa kok tahu kalau Davin mau nyusul Irene, ucap Davin. Iya, kok Papa tahu Mama aja gak tahu, ucap Mama Davin menatap Papa Davin. Sebentar Mama waktu pacaran sama Papa pernah pergi ke luar negeri nggak? Tanya Davin. Pernah kayaknya kenapa, ucap Mama Davin mengingat-ingat. Terus disusul Papa tidak, tanya Davin lagi, kayaknya sih iya, ucap Mama Davin.
Berarti Davin kayak gini jangan-jangan dulu papa juga gitu, ujar Davin melihat papa Davin. Mana ada, sudah ayo kita makan papa udah lapar, ucap papa Davin mengalihkan pembicaraan. Tuh kan bener, papa ngalihin pembicaraan, ucap Davin senang. Benar pak, tanya mama Davin menatap papa Davin. Papa Davin yang mendengar ucapan Davin, menjadi salah tingkah apalagi mama Davin menatapnya dengan intens ia semakin salah tingkah dibuatnya. Makan makanan kalian, tegas papa Davin supaya mereka tak membicarakan hal ini. Dan benar saja setelah mendengar kata tegas dari sang papa, mereka tak ada yang membantah ataupun menolak. Papa Davin jika sudah berbicara tegas, maka tak ada orang yang berani membantah. Jika ada yang berani membantah, maka siap-siap untuk dapat hukuman. Senang sekali melihat keluarga Tuan Davin yang akur, batin asisten Ken yang dari tadi hanya menyimak drama keluarga Davin. Semua orang menikmati makanannya masing-masing. Setelah selesai sarapan pagi Davin dan asisten Ken bersiap untuk berangkat ke Paris. Papa Davin berangkat ke kantor sedangkan Mama Davin membereskan meja makan. Walau ada pembantu yang akan membereskan meja makan tapi Mana Davin lebih senang melakukannya sendiri. Setelah membereskan meja makan Mama Davin berjalan ke ruang keluarga. Santai sejenak sebelum pergi arisan ibu-ibu sosialita sekaligus menunggu Davin berangkat ke Paris. Ma, Davin berangkat ya, pamit Davin setelah selesai berkemas begitupun asisten Ken. Iya hati ya Davin, jangan lupa belikan mama oleh-oleh ya, ucap Mama Davin tersenyum. Iya ma, mama mau apa lagi, ucap Davin. Tidak ada hanya itu kalau bisa ya beli yang banyak, ucap Mama Davin tersenyum. Iya nanti Davin beli yang banyak sekalian setoko-tokonya, canda Davin. Boleh juga, ucap Mama Davin menimpali candaan Davin. Udah Davin pamit dulu ma, ngomong sama mama nanti gak kelar-kelar, ucap Davin lalu meninggalkan Mama Davin. Sebelum meninggalkan Mama Davin ia memeluknya terlebih dahulu. Saya pamit ya tante, pamit asisten Ken. Iya hati-hati ya titip Davin, ucap Mama Davin memeluk asisten Ken. Pasti tante, ucap asisten Ken tersenyum melepaskan pelukannya. Lalu asisten Ken berjalan keluar menyusul Davin.